Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di MMC TV 35 Official. Di kesempatan kali ini saya akan melanjutkan untuk membahas tentang ciri-ciri Tuhan. Oke? Agar kita mampu membedakan antara pencipta dengan ciptaan. Oke? Di episode sebelumnya telah kita jelaskan, kalau nggak salah sudah 3 episode ya yang membahas tentang ini. Tapi kalau semuanya sudah 4 kalau nggak salah ya. Sudah 4 episode. Kemudian yang sekarang, yang akan kita bedakan antara pencipta dengan ciptaan. Sebagai bukti bahwa Nabi Isa atau Yesus yang katanya dikatakan Yesus itu adalah manusia bukan Tuhan. Oke? Yang sekarang adalah dua-duanya, yaitu Allah dan Nabi Isa atau Yesus itu sama-sama satu, tapi berbeda. Memang sama-sama satu, tapi berbeda. Kalau Tuhan satu bukan menurut perhitungan. Kalau menurut hitungan, maka berarti ada urutan 1, 2, 3, 4 dan sebagainya. Tapi kalau Tuhan, Allah, itu bukan seperti itu. Bukan sesuatu yang bisa dibagi-bagi lagi atau bukan sesuatu yang tersusun. Itu bedanya satu Tuhan dengan satunya Nabi Isa. Kan makanya dikatakan bahwa ketika dikatakan Tuhan itu satu, maksudnya tidak ada sekutu baginya. Bukan satu yang masih bisa dibagi-bagi lagi. Maksudnya setengahnya satu, sepertiganya satu, dan lain sebagainya. Tuhan tidak seperti itu. Tapi kalau Nabi Isa atau yang dikatakan Yesus itu, yang jelas masih bisa tersusun dari sesuatu, terbagi-bagi, bisa dibagi-bagi. Walaupun dikatakan satu, Nabi Isa itu satu, atau Yesus itu satu, tapi terdiri dari banyak unsur. Satu, ada tangannya, ada kepalanya, ada kakinya, ada rambutnya, ada darahnya, ada semuanya yang ada nempel di anggota tubuh itu seperti itu. Kalau makhluk seperti itu. Karena kalau ciptaan memang cuma ada dua. Ada ciptaan yang terbesar, ada ciptaan yang terkecil. Kalau ciptaan yang terkecil sudah tidak bisa dibagi-bagi lagi. Itu adalah benda terkecil yang mungkin dikatakan atom oleh para penemu. Padahal ya masih ada yang lebih kecil dari situ lagi. Kemudian ada penemuan lagi masih lebih kecil dari yang itu lagi gitu. Ada yang lebih kecil dari atom, dan bahkan yang lebih kecil dari atom itu masih lebih ada berikutnya dan lain sebagainya. Dan sampai sekarang masih belum tahu apa benda terkecil itu. Tapi kalau menurut Islam itu dikatakan al-jauharul farad, benda yang paling kecil. Jadi kan makanya Tuhan itu satu yang dimaksud bukan seperti itu. Bukan satu yang mempunyai ukuran seperti ukuran besar, kecil, setengah kecil, atau ukuran satu yang sudah paling kecil yang sudah tidak bisa dibagi-bagi lagi. Bukan seperti itu. Tapi maksudnya adalah tidak ada sekutu bagi Tuhan. Tuhan itu tidak mempunyai mitra, tidak mempunyai teman, tidak memiliki, dan memang benar-benar satu dan benar-benar kuasa satu. Kalau berdua nggak bisa dikatakan kuasa. Apa yang kalau berdua? Maha kuasa, orang berdua. Diparuh dong kekuasaannya. Enggak seperti itu. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala memang hanya satu, maksudnya tidak ada sekutu baginya. Maksudnya Allah itulah yang dikatakan Maha Esa. Kan makanya dikatakan Maha Esa. Itu yang benar Esa, bukan Esa, katanya seperti itu. Jadi kan makanya sekarang sudah tahu kan, semua makhluk yang lain ya begitu jadinya, bisa dibagi-bagi lagi, atau yang sudah tidak bisa dibagi-bagi lagi yaitu benda terkecil tadi. Cuman seperti itu kalau makhluk.
kalau ciptaan. Kalau Tuhan tidak seperti itu, bukan seperti itu, bukan sesuatu yang bisa dibagi-bagi lagi, enggak. Kalau Tuhan, coba lihat, satu apel itu bisa dibagi-bagi lagi. Separuhnya satu, seperempatnya satu, seperlimanya satu, sepersepuluhnya, seperdua-puluhnya. Bisa dibagi-bagi lagi. Nah, makanya itu kalau makhluk ya seperti itu. Beda dengan Tuhan. Kalau Tuhan ya nggak seperti itu. Ya seperti yang saya bilang itu tadi, esa. Seperti itu. Kan makanya di negara kita dibilang yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Seperti itu. Itu maksudnya Tuhannya adalah Dia yang tidak terbagi-bagi atau tidak ada sekutu baginya. Itu kalau satu untuk Tuhan. Kalau satu untuk makhluk ya seperti itu. Kalau manusia yang mempunyai terdiri dari berbagai anggota tubuh seperti itu. Jadi kan makanya itu bedanya antara makhluk dengan pencipta, antara pencipta dengan ciptaan. Seperti itu. Jadi jelas berbeda. Beda. Tapi kalau sesama makhluknya punya kesamaan. Seperti tadi manusia dengan apel itu ada kesamaan. Manusia dengan hewan ada kesamaan. Ya sama itu, sama-sama satunya masih bisa dibagi-bagi. Allah tidak boleh dikatakan ada mitranya, ada yang membantunya, ada gimana. Kemudian kalau misalnya ada orang yang bilang, wah kalau begitu kan Tuhan itu punya malaikat-malaikat. Berarti nggak kuasa dong minta bantuan malaikat misalnya dikatakan seperti itu. Nggak seperti itu. Justru itu menunjukkan bahwa Tuhan itu maha kuasa. Kuasa bisa ngatur seluruh makhluknya untuk diperintah ngapain. Itu justru menunjukkan karena berkuasa. Kalau nggak berkuasa kan nggak bisa. Nggak bisa memerintah makhluknya, ciptaannya. Itu justru karena kuasa. Kuasa untuk dilakukan oleh Tuhan langsung, juga kuasa untuk artinya melalui ciptaannya. Seperti itu. Jadi kan makanya segala sesuatu selain Tuhan itu menunjukkan adanya Tuhan. Karena tidak mungkin ada ciptaan yang begitu besar seperti alam ini kemudian tidak ada yang menciptakan, kan seperti itu. Sudah paham semuanya gimana? Apa yang saya jelaskan? Apa perlu diulang atau gimana? Jadi sudah beberapa episode dari sebelumnya, ini kalau dipahami dengan jelas, insya Allah kalian akan menjadi cerdas dan akan tahu cara memberikan jawaban apabila ada orang yang aneh-aneh yang belum tahu tentang ciri-ciri Tuhan. Seperti itu. Ingat ya teman-teman semuanya, jangan hanya ditonton. Kalau ada yang kurang tepat, silahkan diperbaiki di kolom komentar. Oke? Karena ini saya sebenarnya ngajak sharing kepada kalian menggunakan akal pikirannya yang sehat. Seperti itu. Dan perlu diingat, saya tidak ingin ada caci maki melalui kolom komentar atau apapun, baik nanti yang komen ini dari orang sesama muslim atau dari orang luar, jangan sampai berantem, saling caci maki, saling menjatuhkan, jangan seperti itu. Karena itu tidak saya inginkan. Yang saya inginkan adalah menggunakan kecerdasan kalian, kejeniusan kalian, dilontarkan di kolom komentar ini. Agar tidak muncul lagi orang-orang yang mencaci maki Islam, mencaci maki agama kita dan agama-agama yang lain seperti itu. Jadi kita itu tujuannya bukan ke sana, tapi mencerdaskan. Akhirnya bisa mengetahui Tuhan yang sebenarnya dan akhirnya paham bahwa saya harus akhirnya mengerti bahwa satu-satunya Tuhan yang berhak disembah hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu. Jadi kan nanti kalian kalau sudah cerdas, oh iya ya, yang sesuai dengan akal pikiran masuk akal.
dan bisa dimengerti gitu kan. Nah, di samping itu nanti kalian yang sesama muslim, kalau misalnya ada orang yang mempunyai pemahaman yang aneh-aneh, kan kalian sudah bisa menjawab, mematahkan argumen-argumen mereka. Seperti itu. Jadi gampang sebenarnya kan. Makanya ini semoga ini menjadi jalan untuk kita semuanya tanpa terkecuali, siapapun dirimu. Seperti itu. Dan makanya saya tidak perlu menanggapi kepada pendeta yang mencaci maki Allah dan Nabi Muhammad, yang mengatakan bahwa katanya itu, kalau seingat saya yang kemarin itu, dia mengatakan bahwa masih nunggu jam 12 katanya gitu kan. Masih mau ibadah masih nunggu jam 12 kalau nggak salah, apa seperti itu. Pokoknya gimana itu? Bisa kalian lihat sendiri di YouTube. Saya malas untuk ngomong yang itu karena yang saya inginkan adalah kalian semuanya cerdas dan menjadi orang yang jenius di dalam menentukan siapa Tuhan yang benar-benar berhak disembah. Seperti itu. Itu yang saya inginkan dari kalian semua. Tidak perlu menanggapi yang mencaci maki. Tapi ayo gunakan kejeniusan, kecerdasan kalian dengan baik. Oke? Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dan jangan lupa sharing kalian. Dan jangan lupa juga ini bagikan kepada yang lain. Seperti yang saya bilang kepada kalian, bahwa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi." Barang siapa yang menunjukkan kebaikan, maka dia akan mendapatkan kebaikan yang sama seperti orang yang melakukannya. Maka dari itu, video ini jangan hanya terhenti di kalian saja. Ajak teman-temannya nonton, suruh tonton ke teman-temannya, share ke teman-temannya, baik yang dekat atau yang jauh, semuanya tanpa terkecuali. Semoga nanti bermanfaat, dan saya menjadi juga ikut bangga apabila salah satu di antara kalian nantinya menunjukkan kecerdasan kalian dengan berkomentar di sini, baik bertanya atau memberitahu. Yang saya bisa akan saya jelaskan, yang tidak bisa akan saya kasih tahu juga. Seperti itu. Karena yang jelas kesempurnaan itu tidak dimiliki oleh setiap orang. Karena manusia yang paling sempurna hanyalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, sampai di sini dulu ya teman-teman semuanya. Sudah mengerti kan apa yang saya jelaskan tadi? Apa perlu saya ulang lagi? Sekali lagi. Jadi Allah dan Nabi Isa sama-sama satu. Tapi satunya berbeda. Makna satu, arti satu dari keduanya berbeda. Kalau Tuhan itu esa, artinya tidak ada sekutu baginya. Tapi kalau makhluk, pasti itu memiliki ukuran. Seperti itu teman-teman. Oke, sampai jumpa di episode berikutnya. Dan jangan lupa, yang belum subscribe, silahkan di subscribe, likes, and share. Oke? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.